Ada yang di sini. Sering ngadap sini, jamaah ke sini semua. Akhirnya ngadap kamera lagi. Online lagi. Offline terasa online. Pengajian offline tapi terasa online. Di depan kamera doang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memuliakan kita, merahmati kita, baik di kehidupan dunia yang fana ini terlebih di hari kiamat. Kita berharap iman yang ada pada hati kita, yang dengannya Allah menggerakkan kita beramal saleh, menjadi sebab Allah juga merahmati dan memuliakan kita. Karenanya hamba-hamba yang dirahmati dengan rahmat istimewa di dunia mereka yang beriman. Karena keimanan yang Allah anugerahkan pada seorang hamba hakikatnya rahmat terbesar di muka bumi ini. Meskipun Allah merahmati secara umum makhluk-makhluknya dengan rizkinya, dengan nikmatnya, tapi nikmat khusus dia adalah rahmat khusus, yaitu rahmat keimanan yang ada pada hati kita. Yang kita pun berharap dengan rahmat khusus tadi Allah memberikan rahmat khusus di hari kiamat berupa surga dan juga tambahan nikmat setelah surga, yaitu berjumpa Allah. Itu rahmat terbesar di hari kiamat, surga, kemudian diberikan tambahan nikmat berjumpa dan melihat Allah Rabbul Alamin. Karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini
sedikit kita membahas tentang surga. Kenapa saya katakan sedikit? Sebenarnya pembahasan ini akan saya akhirkan nanti di materi yang saya susun. Tapi karena kita sebutkan di antara keutamaan orang-orang yang mendapatkan ridha Allah, kemarin kita sebutkan bahwa orang-orang yang mendapatkan ridha Allah di muka bumi ini diberikan tambahan nikmat di hari kiamat, yaitu surga. Sehingga dengan tema ini atau membahas dari poin yang keempat kemarin, di antara keutamaan orang-orang atau buah dari keutamaan mendapatkan ridha Allah yang keempat kemarin, karena yang pertama kita bahas mana di antaranya ikhlas, apa terbebas dari apa? Dari murka manusia. Yang kedua kemarin kita sebutkan bahwa buahnya dia akan bisa fokus ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga kemarin kita sebutkan juga di antara buah dari orang yang mendapat ridha Allah, dia mendapat ridha manusia karena Allah yang menjadikan dia ridha. Dan yang keempat tambahannya, dia akan diberikan kemuliaan di hari kiamat berupa surga Allah. Maka sedikit menambahkan pembahasan dari poin yang keempat dari buah dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan masuk surga. Karena memang secara istimewa dan khusus orang-orang yang diridhoi di hari kiamat hanya orang beriman dengan surganya. Sedangkan orang kafir, mereka orang-orang yang dimurkai Allah dan Allah balas dengan neraka. Maka sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang beriman istimewa di hari kiamat ketika mereka masuk surga. Sehingga surga juga dinamakan Darul Karamah, tempat kemuliaan, karena yang memasukinya yang mulia. Yang diharamkan masuk surga, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup di dunia mendapatkan kabar gembira, bagaimana perasaan kita? Ketika kita di dunia mendapatkan kabar gembira, apa yang kita rasakan? Bunga, bahagia. Semakin berita itu sangat menggembirakan, maka semakin bahagia dia. Apa berita gembira di muka bumi ini yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya? Jawabannya nikmat Allah. Seluruh nikmat Allah yang sampai kepada kita hakikatnya kabar gembira dari Allah. Seluruh nikmat yang Allah berikan di dunia ini kepada seluruh makhluknya hakikatnya itu kabar gembira dari Allah. Kabar gembira bahwa Allah menyayangi mereka. Kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan mereka. Sebagaimana Allah yang telah menciptakan manusia, menciptakan bangsa jin, menciptakan seluruh makhluknya, maka sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, Allah berikan nikmat kepada mereka supaya mereka makin bahagia terhadap penciptanya yang telah menciptakan dirinya dan memberikan kehidupan berupa nikmat-nikmat, agar dia makin berbahagia dengan yang memberikannya. Sebagaimana bentuk logika ketika Anda diberikan sesuatu oleh ayah Anda, oleh orang tua Anda akan berbahagia dan Anda akan memuliakan, mengagungkan orang tua yang telah memberikan Anda kenikmatan. Begitulah halnya ketika Allah memberikan nikmat, ketika Allah Rabbul Alamin memberikan nikmat-nikmat di muka bumi ini, hakikatnya agar si hamba tersebut bahagia, yang dengan kebahagiaan yang menghantarkan agar dia beribadah kepada Allah, agar dia mengakui Allah sebagai Rabbnya. Dan itu kabar gembira sebenarnya. Terlebih Allah Subhanahu wa taala telah mengambil nikmat ini atau telah mempersaksikan nikmat ini kepada setiap manusia, khususnya ketika mereka di alam roh
Allah mengambil persaksian mereka, dikatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Bukankah aku Rabb kalian, telah menciptakan kalian, menciptakan ruh kalian, yang kelak akan menciptakan jasad kalian melalui setetes air mani. Melalui apa? Setetes air mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian berbentuk janin, kemudian lahir lambat laun, tambah sempurna penglihatannya, pendengarannya. Lihat, Allah memberikan nikmat kepada anak Adam sejak mereka di alam ruh, dan Allah persaksikan nikmat paling besar, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Apa jawaban setiap anak Adam? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Ya, hal ini Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf di ayat 172. Setiap anak Adam mengatakan bala, qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, iya, kami bersaksi bahwa engkau ini Rabb kami, engkau ini yang telah menciptakan kami. Sehingga apa? Konsekuensi dari seorang hamba diambil oleh Allah persaksian sejak dalam ruh, agar mereka ketika terlahir betul-betul mengerti Rabbnya yang telah menciptakan dirinya, yang dengannya dia beribadah kepada Allah, yang dengannya dia bersyukur dengan wujud ibadah kepada Allah, menyembah Allah, beriman kepada Allah. Dan juga hikmah terbesar ini, kata Allah, agar si hamba di hari kiamat mereka tidak menafikan nikmat ini. Dan hikmah terbesarnya juga agar si hamba di hari kiamat, ketika dibangkitkan di hari kiamat, mereka tidak mengingkari nikmat ini. Sehingga Allah katakan kelanjutan ayatnya, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Tujuan Allah mengambil persaksian kepada setiap anak Adam ketika dalam ruh, agar kalian wahai anak Adam tidak mengatakan di hadapan Allah di hari kiamat, sesungguhnya kami tidak pernah ngerti akan nikmat menjadi hambamu. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya kalian tidak mencari-cari alasan di hadapan Allah, ya Allah, aku nggak pernah ngerti masalah mentauhidkan engkau, aku tidak pernah ngerti bahwa ibadah itu kepada engkau, aku tidak pernah ngerti bahwa engkau adalah Rabb kami. Supaya tidak mengatakan seperti ini di hadapan Allah di hari kiamat, Allah mengambil persaksian sejak di alam ruh, agar mereka mengerti bahwa itu nikmat yang Allah berikan kepada mereka, menjadi hamba Allah dan Allah sebagai Rabbnya. Karenanya Nabi juga menjelaskan, ketika anak Adam itu lahir dari rahim siapapun dia, dari rahim siapapun dia, bahkan anak ini dari hasil zina sekalipun, maka terlahir yuladu alal fitrah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, kata Nabi. Setiap bayi terlahir, dia terlahir di atas fitrah. Maksudnya apa fitrah di sini apa? Kata para ulama, maksud fitrah ay ala tauhid. Maksud fitrah di sini, kata para ulama, maksudnya mereka terlahir dalam kondisi ngerti bahwa Allah sebagai Rabbnya. Dan itu nikmat besar. Ketika seorang hamba sejak dia lahir sampai detik ini, sampai wafat, dia ngerti Allah sebagai Rabbnya, yang dengannya dia beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, itu nikmat terbesar. Dan itu kabar gembira terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Karenanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat-nikmat dunia kepada manusia, tetapi Allah tidak memberikan nikmat tauhid, nikmat ngerti beribadah kepada Allah, hakikatnya nikmat dunia dan seisinya tidak manfaat sedikit pun di hari kiamat, jika mereka sampai mati tidak beriman kepada Allah, tidak mengerti Allah sebagai Rabbnya. Sehingga kata Allah, jangan sampai kalian di hari kiamat mengatakan, ya Allah, aku nggak pernah ngerti engkau ini Rabb kami. Atau dengan alasan lain, di ayat setelahnya kata Allah, au taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Atau juga jangan sampai kalian mengatakan di hari kiamat di hadapanku, innama asyraka abauna min qabl, sesungguhnya yang berbuat kesyirikan itu hanya bapak-bapak kami. Sesungguhnya yang berbuat kesyirikan itu hanya bapak-bapak kami sebelum kami.
Wa kunna, sedangkan kami ini dzurriyyatan min ba'dihim, kami ini hanya anak cucu, ngikutin mereka saja kami ini. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ketika Allah mengatakan demikian, bahwa agar kalian di hari kiamat tidak mengatakan sesungguhnya ya Allah yang berbuat kesirikan itu bapak kami, nenek moyang kami ini hanya cucu, hanya ngikutin mereka. Maka jangan salahkan kami, salahkan orang tua kami. Nah, yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah di hari kiamat. Jika ada seorang hamba di hari kiamat mengatakan, ketika mereka akan diadab oleh Allah, tapi dia mengatakan di hadapan Allah, ya Allah sesungguhnya kami berbuat kesyirikan itu karena bapak kami, maka adab bapak kami, jangan kami. Kata Allah, supaya tidak mengatakan ini, Allah telah mengambil persaksian sejak di alam ruh. Maka tidak akan mungkin berbicara di hadapan Allah di hari kiamat seperti ini. Ya, sehingga afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah kami sebagai anak cucu juga akan dibinasakan, akan diadab atas perbuatan bapak-bapak kami yang telah menyesatkan kami? Jawabannya iya, kalian pun akan diadab ketika mengikuti nenek moyang kalian tanpa tanpa berakal sedikit pun. Makanya ini nikmat besar, dan ini kabar gembira terbesar dari Allah. Maka apapun kondisi dunia Anda, ketika Anda masih diberikan nikmat iman, berbahagialah. Itu kabar gembira yang tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nikmat terbesar yang patut kita berbahagia di muka bumi ini. Dan nikmat iman ini sebagai bentuk kabar gembira bagi kita ini harus kita jaga. Nikmat kabar gembira, dan Allah takdir ke kita menjadi orang beriman sampai detik ini dan berharap sampai hari kiamat, sampai kita mati, perlu kita jaga nikmat ini. Perlu kita pupuk, perlu kita bersabar menjaganya sampai detik di mana malaikat maut mencabut nyawa kita dan kita tetap dalam nikmat iman. Bagaimana cara menjaga nikmat iman sebagai bentuk kabar gembira dari Allah? Di antara menjaga nikmat iman dengan yang pertama, dengan memahami iman itu sendiri atau mempelajari ilmu tentang iman itu sendiri. Kenapa harus dipelajari? Jawabannya karena Allah yang memerintahkan untuk mempelajari. Saya ulangin, bahwa wasilah yang sangat mendasar untuk terjaganya nikmat iman yang ada pada hati kita, pahami, ilmui tentang iman itu sendiri. Kenapa harus dipahami? Kenapa harus diilmui? Jawabannya karena Allah yang memerintahkan untuk memahami iman itu sendiri. Apa landasan dalilnya? Landasannya firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19. Kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lihat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmulah, ketahuilah, fahamilah tentang apa? Annahu la ilaha illallah, bahwasanya dia Allah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Pahami hal ini, jaga hal ini, tanamkan hal ini kepada jiwa kita, dan pahamkan kepada anak kita, kepada istri kita, dan barang-barang menjaga nikmat ini dengan ilmu tadi sampai ajal. Dan itu cara menjaga iman. Dan itu cara menjaga iman yang Allah perintahkan langsung. Makanya tidak benar jika seorang mengatakan, sing penting mengucapkan la ilaha illallah, kan setelah itu dijamin surga. Betul bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dijamin surga, iya. Tapi ingat bahwa ucapan la ilaha illallah memang kunci untuk masuk surga di hari kiamat. Akan tetapi lihat, bukankah kunci itu memiliki gigi-gigi? Bukankah setiap anak kunci itu punya gigi-gigi kunci? Apa maksudnya gigi kunci? Ini kunci.
Ini ada apanya? Maksudnya inilah asnan, gigi-gigi kunci. Kalau ini hanya sebatas gelondongan besi dimasukkan, nggak akan bisa, kan gitu. Makanya dalam sebuah athar dalam sebuah athar yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari di ta'liq kitab Sahih Muslim beliau, dia membawakan sebuah athar dari Wahab ibn Munabbih, salah seorang ulama tabi'in. Wahab ibn Munabbih pernah ditanya oleh murid-muridnya, "Alaysa la ilaha illallahu miftahul jannah?" Wahai imam, wahai guru kami, alaysa la ilaha illallah, bukankah ucapan la ilaha illallah itu kunci untuk bisa masuk surga? Qala, maka Imam Wahab ibn Munabbih mengatakan, bala, iya, tentu bahwa ucapan la ilaha illallah itu apa? Kunci masuk surga, untuk bisa masuk surga, membuka pintu surga, dan dia masuk. Dan beliau masih mengatakan bahwa walakin, akan tetapi, betul bahwa ucapan la ilaha illallah itu apa? Kunci untuk membuka pintu surga yang dia bisa masuk. Walakin, akan tetapi, kata beliau, walakin laisa miftahun illa lahu asnan. Akan tetapi, bukankah setiap anak kunci itu memiliki asnan, gigi-gigi? Beliau hendak menjelaskan tentang kunci itu tadi. Walakin, akan tetapi, laisa miftahun illa lahul asnan, bukankah setiap kunci itu memiliki gigi-gigi? Fa in ji'ta bimiftahin lahu asnan, jika engkau datang membawa kunci dan ada giginya, futihalak, maka surga akan dibukakan untukmu dan kau bisa masuk. Wa illa, tapi jika engkau membawa kunci nggak ada giginya, lam yuftahlak, tidak mungkin kau bisa membuka surga dan kau tidak akan bisa diizinkan masuk surga. Dan para ulama menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud gigi-gigi kunci tadi. Apa yang dimaksud tentang gigi-gigi kunci tadi? Dan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud gigi-gigi dari kunci surga tadi adalah asy-syara'i' atau syara'i'illah. Maksudnya syariat-syariat Allah. Maksud dari gigi-gigi pada kunci masuk surga itu adalah syariat-syariat Allah, seperti salat, zakat, puasa, haji, yang pokok-pokok, terus yang sunnah-sunnah, infak, sedekah, itu syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang harus dia raih, yang harus ia raih. Maka ketika seorang hamba Allah takdirkan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah, kemudian Allah panjangkan umurnya, maka dia harus beramal supaya mendatangkan apa? Gigi-gigi pada kunci tadi. Meskipun dalam konteks yang lain, ketika ada seorang mengucapkan la ilaha illallah, yang dengan dia masuk agama Islam, beriman kepada Allah, setelah mengucapkan la ilaha illallah dia dicabut nyawanya, mati, apakah dia masuk surga? Apakah dia masuk surga? Ya apa tidak? Hah? Kalau iya, apa ya dalilnya? Hah? Ya apa tidak? Ada orang yang kafir umpamanya, dia mengucapkan la ilallah, bersyahadat, 2 kalimat syahadat, setelah selesai langsung dicabut nyawanya oleh malaikat, mati. Dia belum sholat, dia belum puasa, apakah ada jaminan surga? Sedangkan dia belum membawa apa? Gigi-gigi kunci tadi. Jawabannya iya, dia masuk surga. Dan ini orang yang sangat diistimewakan sekali. Ini orang yang sangat diistimewakan sekali, sehingga Allah menginginkan si hamba ini betul-betul mengucapkan la ilaha illallah, di mana ucapan la ilaha illallah itu sendiri itu amal soleh. Amal soleh. Bukan Nabi mengatakan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tapi jangan sampai muter. Paham maksudnya?
Maksudnya yang mengucap itu jangan sampai muter-muter gini, biasa aja. Karena nggak ada syariatnya. Praktik dari zikir kepalanya muter-muter, nggak ada. Itu jaminan terbesar. Bahkan Allah menginginkan si hamba ini tidak sempat berbuat maksiat, karena dosa-dosa juga bisa mengurangi la ilaha illallah yang yakini atau bisa menodai imannya. Makanya para jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat terbesar. Pahami iman. Pahami iman. Agar kalau dia telah beriman kepada Allah, kemudian setelah berjalannya waktu, Allah masih memanjangkan umurnya, dia terjerumus dosa. Karena orang yang telah menyatakan diri la ilallah dijamin diampunkan dosa-dosanya. Orang yang telah mengucapkan la ilallah, terutama yang tadinya kafir, kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, apakah dengan ucapan tersebut Allah mengampunkan seluruh dosa sebelumnya? Jawabannya iya. Karena ucapan tadi selain ikrar iman kepada Allah dan Rasulnya, ucapan itu juga amal soleh yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa sebelum dia masuk Islam. Dan Nabi mengatakan, al-islamu yajubu ma qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa yang ia kerjakan sebelum masuk Islam. Makanya ada jaminan surga ketika orang tadinya kafir, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, terus setelah itu dicabut nyawanya oleh malaikat. Maka ucapan itu juga selain ikrarnya menjadi orang beriman, ucapan itu juga amal soleh yang telah menghapus, yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa sebelumnya. Luar biasa. Makanya kenapa orang-orang yang mukmin sekalipun ketika dia hendak sakaratul maut, kenapa Nabi menyuruh mentalkinkan la ilaha illallah? Karena itu juga jaminan. Maka Nabi mengatakan di hadis yang sahih, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya ketika dia masih bisa berucap la ilaha illallah, la ilallah, cabut nyawanya, selesai, Allah mengampuni dosa-dosanya. Sehingga Nabi mengatakan juga dari yang lain, lakinu mautakum, talkinkan orang yang hendak mati. Ingat, hendak mati. Karena maksud dari talkin itu apa? Talkin, membimbing orang yang hendak sakaratul maut supaya ucapan terakhirnya itu la ilaha illallah. Dan maksud mautakum artinya orang yang hendak mati, bukan setelah mati, karena tidak ada faedahnya orang yang setelah mati ditalkin. Makanya para ulama mengatakan pendapat yang lemah jika ada ulama mengatakan talkin itu boleh setelah dia dikubur, nggak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. Memang ada sebagian orang berpendapat bolehnya mentalkin setelah kematian, tapi ini pendapat yang lemah. Karena talqin lebih kepada orang yang nyawanya masih ada tapi terengah-engah. Dan para ulama yang mengatakan ketika seorang hamba dalam kondisi dia sakaratul maut, otomatis yang bisa diucapkan itu tidak banyak. Bahkan terkadang sebagian besar orang ketika hendak sakaratul maut sudah tidak berbicara, bahkan sebagian sudah apa? Sok. Apa sok itu? Sudah nggak sadar. Ada sebenarnya orang ketika hendak mati sampai 2-3 jam sudah nggak sadar, bahkan ada berhari-hari nggak sadar, sehingga untuk ditalkin juga nggak bisa. Meskipun memang para ulama mengatakan tetap meskipun dia nggak sadar ditalkinkan, semoga batinnya masih bisa mengikutinya. Apalagi yang masih sadar, lakinu mautakum, talkinkan orang yang hendak mati di antara kalian. Sehingga pendapat ulama mengatakan bahwasannya bahwa pendapat yang kuat bahwa mentalkin itu sebelum nyawa dicabut. Maka lihat Allah berfirman contohnya dalam surah Al-Qiyamah, fa idza balagatit taraqi wa qila man raq. Fa idza balagatit taraqi, ketika nyawa sudah di kerongkongan, artinya dia sudah terengah-engah, karena nyawa itu dicabut oleh malaikat maut dari ubun-ubun kepala. Kemudian disebutkan, ya, antum bisa buka dalam ayat dalam surah Al-Qiyamah,
Kalla idza balagatit taraqi, ketika nyawa sudah di taraqi, kerongkongan. Sudah susah nggak itu bicara? Sudah susah. Maka dikatakan kepada orang yang hendak mati itu, wa qila man raq, siapakah yang sanggup menyembuhkan kondisimu ketika nyawamu sudah di kerongkongan? Adakah manusia atau siapapun selain Allah yang bisa menyembuhkanmu dari raq, dari kondisi di mana nyawa sudah di kerongkongan, dikembalikan? Ada yang sanggup? Nggak ada, sudah nggak ada. Dokter sekalipun apa, nggak ada. Bahkan kadang-kadang ada sebagian dokter karena kurangnya iman, ketika ada pasien yang sudah mati, tidak, biarin aja. Ada itu demi Allah. Karena saya ke rumah sakit, ada lihat, ya Allah, karena kurangnya iman. Bahkan sebagian sudah memutuskan, paling sebentar lagi mati, sudah. La haula wala quwata illa billah. Dan Allah mengatakan wa dhanna annahul firaq, dan orang tersebut, orang yang nyawanya sudah di kerongkongan, dia akan mengira, dia yakin annahul firaq, bahwa detik itulah dia akan meninggalkan bumi yang selama ini dia mengejarnya. Wa dhanna annahul firaq, dia pasti akan berpisah dengan dunia ini, istrinya, anak-anaknya, harta yang telah ia tumpuk, mobil, kendaraan, rumah, kebun-kebun, aset-aset akan ia tinggalkan, dan ia yakin itu. Bahkan Allah mengatakan wal tafatis saqu bisaq, bahkan ketika itu sudah mulai betis ketemu betis. Istilah orang Sunda kokojotan. Apa kokojotan? Oh, kokojotan. Jadi betisnya tegang dah. Antum tahu ayam sembelih? Apa kejang-kejang? Ayam sembelih, tahu ayam sembelih? Bagaimana kalau ayam sembelih? Ketika nyawanya mulai meregang nyawa, sudah jari-jari ayam bagaimana? Betisnya ketemu gini. Begitulah Allah menggambarkan wa tafatis saqu bisaq, bahkan betis ketemu betis. Karena apa? Saking sakitnya nyawa keluar dari tubuhnya. Makanya memang detik-detik sakratul maut, nyawa keluar itu apa? Sakit. Nabi juga mengatakan sendiri, ketika Nabi kita SAW ketika hendak meninggal, dia mengatakan innal mauta lasakarat, sungguh kematian, detik-detik nyawa itu keluar sakit, ada sekarat, ada yang meregang nyawa. Maka dalam hadis lain dia mengatakan Allahumma a'inni ala sakaratil maut, ya Allah bantu aku untuk bisa menghadapi sakaratul maut, detik-detik meregang nyawa, detik-detik di mana nyawa itu keluar dari tubuh ini. Nabi meminta kepada Allah, Allahumma a'inni ala sakaratil maut, ya Allah bantu aku untuk bisa menghadapi sekarat. Dan itu hari kepastian meninggalkan dunia yang menggemerlap. Ketika nyawa sudah dicabut, sudah gelap semua dunia. Biarpun di situ terang, gelap sudah dunia, sudah gelap. Ila rabbika yauma idzil masak, ketika itu dia akan dihalau untuk menghadap Rabbnya. Mau tidak mau, siap nggak siap? Dihalau untuk kembali kepada Allah. Fala saddaqa wala shalla, karena dulu dia tidak membaca Al-Quran, tidak membenarkan Al-Quran, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, tidak beriman kepada syariat Allah, tidak ibadah kepada Allah, dan dia tidak melaksanakan sholat. Tapi sadar ketika itu nggak ada manfaat. Walakin kadzdzaba wa tawalla, dia di muka bumi selalu mendustakan Allah. Maka lihat para jamaah sekalian, nikmat-nikmat Allah di muka bumi itu kabar gembira sebenarnya. Kabar gembira yang dengannya seorang hamba harus ngerti kepada pemberi nikmat, yang utamanya agar dia nyembah Allah. Ketika sampai mati di dunia ini, Allah berikan nikmat terus, tapi tidak mau ibadah sama sekali, bahkan dia bawa kekafiran sama mati, alamat di hari kiamat dia akan dibentak oleh Allah. Maka lihat dalam surah Al-Ahqaf ayat 20, Allah mengatakan tentang orang-orang kafir yang ketika di dunia diberikan nikmat banyak, maka di hari itu kata Allah, tujzauna adzabal hun,
Wa yawma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar. Surah Al-Ahqaf ayat 20. Ingatlah ketika orang-orang kafir di hari kiamat dihadapkan di depan neraka jahanam, siap masuk neraka, tapi masih belum masuk di hadapan neraka jahanam. Dan pintu neraka sudah dibuka. Kata Allah kepada mereka, dikatakan kepada mereka, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Allah berkata kepada orang kafir ketika mereka hendak masuk neraka, di depan pintu neraka, dan pintu neraka telah dibuka oleh Allah, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Kalian telah menghabiskan seluruh nikmat-nikmat ketika di dunia yang kami berikan kepada engkau. Adhabtum, kalian telah menghabiskan. Tayyibatikum, tayyibat maksudnya arzaquna ilaikum, rizki-rizki kami yang kami berikan kepada kalian. Bahkan wastamta'tum biha, kalian sangat menikmatin rizki kami ketika di dunia, sangat menikmatin, sangat enjoy, sangat bahagia, sangat senang dengan rizki yang kami berikan ketika di dunia kepada kalian. Fal yauma, tapi di hari ini kata Allah, di hari ini tidak lagi. Di hari ini nikmat itu tidak akan ada kepada kalian lagi. Di hari ini nikmat-nikmat itu putus. Dan kalian tujzaun, kalian hanya akan dibalas adzabal hun, dengan azab yang menghinakan kalian. Apa sebabnya? Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq, karena kalian dulu di dunia diberikan nikmat-nikmat tapi sombong, enggak mau beribadah kepada Allah. Sombong tidak mengakui aku sebagai Rabbnya kata Allah. Bahkan kesombonganmu sampai kau bawa sampai matimu. Padahal nikmatku sampai kepadamu sampai kau sakaratul maut, tapi kau sombong. Bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haq, padahal kesombonganmu tidak pernah dibenarkan olehku. Kesombonganmu tidak pernah Allah benarkan. Allah tidak pernah membenarkan, Allah tidak pernah membolehkan kesyirikan, Allah tidak pernah membolehkan kekufuran. Meskipun mereka tetap diberi nikmat di muka bumi ini, tapi hakikatnya Allah tidak menginginkan mereka syirik. Bukan berarti orang-orang musyrik tetap hidup itu Allah ridho kepada mereka, tidak sama sekali. Bukan berarti kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik itu Allah ridho kepada mereka dan mereka tetap hidup, itu tidak, bukan tanda keridhaan Allah kepada mereka. Bukan berarti ketika orang kafir musyrik bisa membangun sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, Allah berikan nikmatnya bisa membangun sesembahan tadi, rumah itu, sekali-kali Allah tidak meridhoi mereka, tidak. Itu hanya sebatas istidraj. Istidraj. Maka lihat, ketika nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang kafir, dia makin kafir, makin memusuhi Allah, maka nikmat yang sampai kepadanya hakikatnya istidraj. Istidraj. Dan sebenarnya kata ulama, pertanyaan seperti ini juga berlaku kepada orang yang beriman. Orang yang mengaku muslim tetapi tidak sholat, tidak puasa, ngakunya muslim, tidak sholat, tidak puasa, tapi rezekinya lancar. Ingat, bisa jadi itu pun istidraj, dan itu istidraj. Orang yang banyak mengaku muslim tapi nggak pernah sholat, dia mengatakan ngapain sholat, aku nggak sholat juga rezekiku lancar. Mungkin banyak orang mengatakan demikian, ngapain sholat jungkir balik, ngapain ke pengajian, aku tidak pernah ngaji, aku tidak pernah sholat, tapi rezekiku lancar, rumahku banyak, aku bisa jajan wanita di mana saja. Dia bangga dengan nikmat tersebut, padahal itu istidraj, yang dengan yang dia akan digiring oleh Allah untuk mati di atas kemaksiatannya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Maka kata Allah terhadap orang kafir, adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Kalian menghabiskan seluruh nikmat dunia, bahkan sangat enjoy, sangat senang dengan nikmat dunia. Sehingga kata Allah, fal yauma, tapi di hari ini, tujzauna adzabal hun, kalian hanya dibalas dengan azab yang menghinakan kalian. Bima kuntum tastakbiruna fil ard bighairil haq, padahal kalian dulu sombong, padahal kesombonganmu tidak pernah dibenarkan oleh Allah. Wa bima kuntum tafsukun, dan kalian selalu berbuat kefasikan. Datang peringatan tidak pernah diabaikan, tidak pernah dihiraukan. Dikasih sakit supaya sadar, supaya beriman, tak kunjung beriman.
Bahkan agama Allah diolok-olok. Bahkan agama Allah kau olok-olok. Rabb yang telah memberikanmu nikmat kau olok-olok. Padahal patung-patung yang kau sembah, apakah mereka memberikan nikmat? Secuil pun tidak sama sekali. Apakah mereka yang mempertuhankan Nabi Isa? Apakah Nabi Isa ngasih rezeki kepada mereka? Tidak sama sekali. Allah yang memberikan rezeki. Mereka-mereka yang nyembah batu, nyembah hewan, nyembah kerbau, apakah hewan kerbau, batu bisa memberikan nikmat kepada mereka? Tidak sama sekali. Allah tetap yang memberikan nikmat. Karena yang kata Allah, pantas kalian diazab, diberikan azab yang menghinakan kalian karena sombong. Sehingga rahmat Allah bagi orang kafir hanya sebatas di muka bumi ini. Itu pun menjadi istidraj. Yang kedua, cara menjaga nikmat iman cara menjaga nikmat iman dengan amal soleh. Cara menjaga nikmat iman dengan amal soleh. Ini masih mukadimah ya. Segala sesuatu butuh penghantar. Tanpa penghantar kadang nggak paham. Bisa jadi pembahasan surganya pertemuan mendatang. Sabar dulu. Ngaji terus sabar. Dan tujuan ngaji itu cari pemahaman. Tujuan hadir ke pengajian mencari pemahaman. Bukan hanya sekedar ngaji tok, enggak. Nah, yang kedua, cara menjaga iman apa? Cara menjaga iman dengan amal soleh. Karena yang amal soleh atau mengamalkan syariat tadi, dia merupakan apa? Bentuk kejujuran bahwa dia itu orang beriman. Atau dalam kata lain, amal soleh itu bukti kebenaran imannya. Amal soleh itu bukti kebenaran imannya. Ketika ada orang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak beramal soleh, tidak mengerjakan syariat Allah, maka apa? Munafik. Munafik. Bahkan mungkin ada orang mengaku beriman, juga zahirnya beramal soleh, tapi hakikatnya mengingkari amal soleh yang ia kerjakan, itu pun munafik. Iya kan? Di zaman Nabi orang munafik beramal gak secara zahir? Beramal, bahkan ikut jihad bersama Nabi, konsekuensinya mati di medan perang, tapi mereka tidak meyakini itu amal soleh. Meskipun mereka zahirnya beramal soleh bersama Nabi dan para sahabat, tetapi karena hatinya rusak, amal soleh yang mereka kerjakan hanya sebatas kamuflase manusia, riya, sehingga apa? Dan tuqbal, tidak diterima, dan dia tidak dikatakan mukmin tetapi munafik. Maka cara menjaga iman dengan amal soleh, dan juga cara agar kita tetap beriman dengan amal soleh. Ketika seorang sudah malas beramal soleh, berarti lemahnya imannya. Bahkan ketika meninggalkan amal soleh, hilanglah imannya. Lihat, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi mengatakan badiru bil a'mal, bersegera dalam beramal soleh, jangan menunda-nunda amal soleh. Artinya ketika engkau diberikan oleh Allah kesempatan hidup dan bisa beramal soleh, segera beramal, jangan nunggu hari esok, karena bisa jadi hari esok kau telah dicabut nyawanya dan kau tidak bisa beramal soleh, dan kau tidak bisa mendatangkan gigi-gigi pada kunci surgamu. Khasir, rugi. Badiru bil amal, kata Nabi, segera beramal soleh. Apa kelanjutan hadisnya? Sayati fitanun kakita'atil lailil mudlim. Ketika Nabi mengatakan bersegeralah dalam beramal soleh, jangan kau tunda-tunda kesempatan itu, karena akan datang fitnah, yang mana fitnah itu datangnya bagaikan penggelan malam yang gelap gulita. Dan fitnah di sini maksudnya fitnah menimpa hatinya. Apa fitnah itu? Dosa. Cukuplah seorang hamba ketika dia menunda amal soleh dan tidak ada alasan syar'i, maka dia terhitung berbuat kelalaian, dan itu dosa. Dan dosa ini melemahkan kekuatan untuk beramal soleh berikutnya. Maka lihat, orang kalau ketika datang kemalasan untuk beramal, contoh umpamanya malas mau ngaji, padahal dia ada keinginan,
ada kesehatan. Ya. Dia malas, wegah. Apalagi apa? Ngaji disinggung terus sama Ustaz Endang. Kupingku pedes semuanya. Malas aku. Padahal saya nggak pernah nyebut nama dia. Umpamanya. Karena memang kalau kita melihat Al-Quran itu banyak singgungan nggak? Al-Quran dari awal ayat sampai akhir itu menyinggung nggak? Menyinggung perasaan nggak? Iya. Maka bagi yang hidup sadarlah dia. Bagi yang cuek nggak ada manfaat Al-Quran. Iya kan? Banyak orang yang cuek terhadap Al-Quran? Banyak. Tapi bagi yang hidup terasa dan dia sadar kembali kepada Allah. Ya, begitulah hadis-hadis Nabi itu isinya singgungan, bukan? Singgungan buat siapa? Buat yang hatinya hidup. Maka ketika orang hati hidup dapat singgungan dari hadis Nabi, sadar dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah. Tapi yang hatinya mati, walah ngono wae kok dibahas, ngono wae kok repot, mana mata picek yang budak. Kan ada seperti itu. Kita jadi bahas. Lihat Allah mensifati orang kafir bagaimana? Ketika Allah memperingatkan mereka melalui Rasulnya, mereka tidak akan beriman. Bahkan Allah mengatakan tentang mereka kepada Nabi Muhammad, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah. Allah menjelaskan kepada Nabi kita Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang memang hatinya kafir, keras, tidak ada kecondongan kepada kebenaran, tidak ada keinginan mencari kebenaran, sama saja kata Allah. Engkau wahai Rasul ngasih peringatan mereka, ngasih peringatan dengan azab, atau tidak kau kasih peringatan, dia akan beriman. Kenapa? Karena mati hatinya. Ulah rumongso, tidak rumongso. Seolah dia akan hidup 1000 tahun. Seolah dia bisa menghalau malaikat maut yang akan menghampirinya. La haula wala quwata illa billah. Kesombongan. Wong Fir'aun saja yang mengatakan ana rabbukumul a'la ketika malaikat maut datang, bisa menghalaunya? Bisa. Fir'aun, orang yang paling besar dosanya di permukaan bumi ini. Karena dosanya apa? Mengatakan. Dosanya ucapan, lihat. Fir'aun dosanya ucapan. Apa ucapannya? Ana rabbukumul a'la. Menunjukkan bahwa lisan ini bisa berbuat dosa. Maka hati-hati ketika seorang berkata-kata yang mendatangkan dosa, dihitung dosa di sisi Allah. Lihat Fir'aun, dicatat telah berbuat dosa besar dari ucapannya. Apa ucapannya? Ana rabbukumul a'la. Dia merasa bahwa akulah Rabb tertinggi buat kalian. Tapi ketika malaikat maut datang, apakah dia bisa menghalau? Enggak. Kejang-kejang dia. Bahkan Allah utuhkan jasadnya supaya apa? Liman khalfaka ayah, untuk menjadi apa? Ayat-ayat setelah engkau, agar mereka ngerti bahwa kesudahan orang yang kafir seperti ini. Makanya kata Nabi, segera beramal soleh, karena ketika menunda-nunda amal soleh bisa melemahkan imanmu. Ketika imanmu lemah, maka lemah pula semangat beramal soleh. Maka saya katakan, ketika orang sudah mulai malasan ibadah, ia biarkan, tidak segera bertobat, maka lambat hari, lambat laun dia makin lemah. Akhirnya jika terus dibiarkan, dia akan meninggalkan amal soleh sama sekali. Pasti itu, pasti. Dan semua kita pasti merasakan ketika iman ini melemah. Ketika iman ini melemah, lemah nggak untuk beramal? Lemah. Pasti itu, sunatullah. Karena yang menguatkan orang beramal itu imannya. Yang menguatkan, yang memberikan power agar orang terus beramal itu imannya, bukan fisiknya. Lihat dalam surah Yunus ayat 9, Allah mengatakan innal ladzina amanu wa aminus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia terus beramal soleh, hakikatnya yahdihim rabbuhum, hakikatnya Rabb mereka yaitu Allah memberikan petunjuk kepada mereka untuk beramal soleh disebabkan iman yang ada pada hati mereka. Allah yang menggerakkannya karena dia punya iman. Allah yang menggerakkan Anda untuk hadir ke pengajian karena Anda punya iman. Anda mengerti bahwa majelis ilmu adalah apa? Bagian dari amal soleh. Allah yang menggerakkan Anda. Karena ada banyak juga orang yang tahu bahwa majelis ilmu itu apa? Majelis ilmu itu kemuliaan. Dia faham, tapi tidak Allah gerakkan. Ada.
Maka ketika Anda faham dan Allah gerakkan untuk mengamalkannya, Allah lah yang memberikan nikmat itu. Disebabkan apa? Biimanihim, karena iman yang ada pada mereka. Makanya orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, mereka tahu sholat pada ibadah kita? Tahu. Tahu ibadah udhiyah, sembelihan? Tahu. Bahkan ada sebagian orang kafir pengen ikut nimbrung ibadah udhiyah. Ada nggak? Ada. Saya kemarin dapatnya ada seorang jamaah nasihat ini di masjid saya, ada orang kafir Nasrani tetangga saya, dia pengen ikut andil urunan sapi. Tetangga saya banyak sekali, sering. Ini bagaimana solusinya? Antum nggak paham? Solusinya gampang, lakum dinukum waliyadin. Kenapa? Udhiyah ibadah bukan? Kurban itu ibadah, sembelihan itu ibadah bukan? Ibadahnya siapa? Kaum muslimah bukan? Kaum muslimin. Apakah orang kafir ada sembelih apa ibadah seperti ini? Ada nggak? Ada urusan mereka, bukan urusan kita. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Nah, bagaimana jika ada orang kafir masuk ke kita mengatakan aku mau ikut andil urunan sapi? Kita katakan apa? Nggak ada faedahnya. Kalau mau masuk Islam dulu, iya, saya ajak dia masuk Islam, baru diterima. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Nah, maksud saya ada orang-orang yang kafir tahu ibadah kita, bahkan pengen. Tapi kan kadang-kadang pengennya bukan pengen ibadah. Ada dua pengennya. Pengen mengacaukan kaum muslimin, disangkanya boleh dalam agama Islam orang kafir ikut nimbrung ibadah kita. Yang kedua, ada makar di balik itu biasanya. Ada makar. Salah satu dari dua itu pasti itu, ada makar. Paling tidak makar toleransi ujung-ujungnya. Iya. Lakum dinukum waliyadin. Maka dalam hal ini kata para ulama bahwa ada orang-orang kafir mungkin tahu ibadah kita, tapi untuk beramal soleh nggak mungkin. Kenapa? Karena yang menggerakkan amal soleh, seorang beramal soleh, iman yang ada pada mereka, sedangkan mereka tidak beriman. Makanya ketika orang-orang musyrik di zaman Nabi mengajak Nabi toleransi beragama, setahun mereka meminta kepada Nabi menyembah berhala mereka, setahun berikutnya mereka mau menyembah sembah Nabi. Ini apa? Omong kosong. Itu hanya kamuflase, itu hanya makar mereka, yang pada akhirnya wah, nyembah Tuhan kok aja mau, kenapa mau merangi sesembahan kami? Buktinya kalian mau nyembah sesembahan kami, kok sekarang mau memusuhi kami? Itu ujung-ujungnya, karena mereka tidak mungkin beramal saleh dengan syariat kita, sedangkan mereka tidak beriman kepada kita. Makanya kata Allah, yahdihim rabbuhum biimanihim. Seorang tergerak untuk betul-betul beramal soleh dan ikhlas karena iman yang ada pada hati mereka. Uang kadang-kadang ada orang mengaku muslim, dia beramal dohirnya tetapi ria ada banyak. Dia muslim, mengaku muslim, telah menyatakan diri masuk kepada agama Islam, agama yang jaminannya surga, selamat di hari kiamat. Tetapi ketika mencari gigi-gigi kunci surga, dia yura'unan nas, pengen ria di hadapan manusia, bukan di sisi Allah. Sehingga apa? Merotoli giginya akhirnya, iya kan? Akhirnya giginya ompong. Kenapa? Karena ria. Karena ria menghanguskan amal soleh, iya enggak? Ria menghanguskan amal soleh, iya. Maka ketika amal soleh dihanguskan oleh ria, begitu pula gigi-gigi kunci surga dihanguskan dengan riaknya. Sehingga dia apa? Khasir yaumul kiamat, dia rugi dari kiamat. Begitu pula hikmahnya kata Nabi ketika Nabi memerintahkan kita segera beramal soleh, karena ketika orang segera beramal soleh maka segera menguatkan imannya agar dia terus beramal soleh. Makanya keistimewaan dan keutamaan orang yang biasa beramal soleh ketika sehat, pas sakit Allah tetap mencatat dia tetap beramal soleh. Contoh umpamanya, Anda biasa hadir ke majelis ilmu ketika sehat, ketika sakit uzur nggak bisa. Apakah dia tidak mendapat pahala? Tetap iya, meskipun dia tidak hadir ketika sakit ke pengajian, tapi ketika sehat biasa hadir, dia tetap dicatat telah mendapatkan pahala di majelis ilmu. Begitu pula sholat jamaah dan yang lainnya.
Ketika orang biasa hartanya lapang, dia senantiasa berinfak umpamanya. Ketika dia susah, dia nggak bisa berinfak. Apakah dia dicatat tetap berinfak ketika susah? Tetap, karena dia telah membiasakan ketika lapang. Begitulah seluruh amal soleh. Dan terjaga gigi-gigi kunci tadi. Maka dua hal inilah yang menjaga nikmat iman, agar kabar gembira itu tetap ada pada hati kita. Kabar gembira berikutnya, kalau tadi kabar gembira menjadi orang beriman, kabar gembira berikutnya ketika dia mendapat berita bahwa dosa-dosanya telah diampunkan. Ini yang kedua, yang paling besar. Ketika kita mendapat kabar gembira bahwa dosa kita diampuni oleh Allah, sungguh ini nikmat luar biasa setelah iman dan amal soleh. Pertanyaannya, mungkinkah kita di zaman sekarang dapat kabar gembira itu? Mungkin? Mungkinkah bagi kita sekarang kita dapat berita, dapat telegram, dapat WA, dosamu telah diampunkan? Mungkinkah? Mungkinkah? Bingung antum? Mungkinkah di hari ini kita dapat kabar gembira, dosamu telah diampunkan? Ya, mungkin. Yang pertama dari syaitan. Yang dia berpura-pura mengaku Tuhan. Ya. Dan itu sering kali ada pada ajaran-ajaran sufi. Dan seringkali setan-setan ini mendatangi orang-orang yang berpemahaman sufi, yang mereka yakin bahwa suatu saat Robnya akan mendatangi dia sebagaimana para nabi dan rasul. Apalagi ketika mereka sudah level apa? Eksekutif. Ada syariat, ada ma'rifat, ada hakikat. Kalau mereka sudah naik level hakikat, dia tiap hari dapat kabar gembira dari Robnya, dosamu sudah diampuni. Wis ojo koso ibadah. Dia bahagia itu. Makanya dia kayak orang gila. Bahkan orang-orang yang memahami mengatakan wali majdun. Orang datang berbondong-bondong menyalami, mencari berkah dari orang edan, majnun. Tapi mereka mengatakan wali majdub. La haula wala quwata illa billah. Apa yang ada? Bertambah dosa, bukan terampuni dosanya. Bahkan lihat, ada sebagian manusia beranggapan ketika mereka bersekongkol dengan bangsa jin, mereka makin dekat kepada Allah. Jawabannya tidak sama sekali. Ada sebagian orang menyangka ketika mereka dekat sama bangsa jin, mereka akan makin dekat kepada Allah. Padahal yang ada mereka akan dijauhkan dari Allah. Wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah dalam surah Al-Jin, ada sebagian laki-laki dari bangsa manusia kerjaannya minta perlindungan dari bangsa jin, dari laki-laki bangsa jin. Yang ada bagaimana? Fazaduhum rahaqa, yang ada mereka bertambah dosa. Bukan diampunkan dosa-dosa mereka, tambah dosa. Meskipun si jin mengatakan, kata Robmu, dosamu telah diampunkan. La haula wala quwata illa billah. Maka zaman sekarang ketika ada orang mengatakan, apakah dapat kabar gembira tersebut? Mungkin, tapi itu kabar gembira yang semu dan itu dari syaitan. Yang kedua, tidak mungkin. Kenapa? Karena pintu wahyu telah ditutup dengan meninggal Nabi kita Muhammad SAW. Maka kabar gembira seorang hamba setelah Nabi wafat, bahwa dia dapat berita langsung dari Allah, dia diampunkan dosa-dosanya, tidak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena pintu wahyu telah ditutup. Lantas apakah sebelum Nabi meninggal kabar gembira itu tetap ada? Ya. Ketika Nabi masih hidup, sebagian para sahabat mereka dapat kabar gembira diampunkan dosa-dosanya oleh Allah. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW bahwa fulan telah diampunkan dosa-dosanya. Banyak kisahnya. Seperti kisah mamanya
Sahabat Ma'iz. Dosa apa sahabat Ma'iz radhiyallahu anhu? Dosa zina. Dosa zina. Dengan apa taubatnya? Datang kepada Nabi minta dirajam. Minta dirajam. Minta ditegakkan hukuman tindak pidana. Dan saya pernah menyinggung tentang rajam ya. Saya pernah nyinggung. Para menjelaskan bahwa hukuman dalam syariat Islam yang ditegakkan di muka bumi ini bagi pelaku dosa-dosa besar, jika dia bertobat sebelumnya, maka tidak ada azab di hari kiamat, dan Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Itu secara umum. Cuma dapat berita langsung setelah Nabi wafat tidak mungkin, tapi sebelum Nabi wafat memungkinkan. Itu pun kalau Nabi yang menyampaikan. Kenapa? Karena Nabi tidak berbicara kecuali wahyu. Allah mengatakan dalam surah An-Najm tentang Nabi Muhammad, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Nabi kalian, sahabat kalian Nabi Muhammad bukan orang yang tersesat, bukan orang yang keliru ketika bersikap, ketika berbicara. Wa ma yantiqu 'anil hawa, apa yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsunya. Termasuk ketika Nabi menyampaikan Allah telah mengampuni dosa-dosa, itu kabar gembira langsung dari Allah. Nabi yang menyampaikannya, karena Nabi dapat wahyu dari Jibril, dari Allah melalui Jibril. Kegembiraan itu. Maka ketika sahabat Ma'iz dirajam dan disangka para sahabat ketika itu bahwa Ma'iz terhina, kata Nabi, lah, fa inna Ma'iz laqad ghafarallahu dzunubahu, sungguh Ma'iz yang kalian merajamnya Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Maka para sahabat bersedih. Yang sebelumnya mereka masih meremehkan Ma'iz karena dosa zina dan mereka merajamnya. Setelah itu Nabi mengatakan, jangan kau hinakan Ma'iz, sesungguhnya Allah telah menerima taubatnya dan mengampuni seluruh dosanya. Maka seketika itu para sahabat yang melemparinya dengan batu bersedih, meratapi dirinya yang tidak lebih baik dari Ma'iz yang dia lempari. Lihat. Kenapa? Karena mereka mendengar berita itu langsung dari Nabi, dan Nabi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril. Atau lihat kondisi sahabiah yang sama, kasusnya seperti Ma'iz, Imra'ah al-Ghamidiyah, wanita dari kalangan kabilah Ghamidiyah. Yang datang kepada Nabi sama seperti Ma'iz. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini hubla minaz zina, wahai Rasulullah, aku ini sedang hamil dari zina. Tahhirni, sucikan aku ya Rasulullah, minta dirajam. Maka Nabi apa? Pertama menolaknya, sama seperti Ma'iz. Yang pada akhirnya kata Nabi, pulanglah engkau sampai kau lahirkan bayimu. Setelah lahir bayinya, Nabi tidak mencarinya, dia yang datang kembali kepada Nabi minta dirajam. Kata Nabi, la hatta taftimi, sampai kau menyapi bayimu, karena bayimu ada hak untuk kau susui. Maka dia pulang setelah 2 tahun lebih, datang kepada Nabi, Rasul, aku jangan kau tolak lagi ya Rasulullah, aku pengen dirajam. Sungguh diriku bergelimbangan dosa, aku sudah tidak pantas hidup di dunia Allah, aku merasa diriku hina. Dan memang dosa itu melahirkan kehinaan. Wallahi, adz-dzunubu yurithu al-ihanah, dosa itu melahirkan kehinaan. Apalagi dosanya terang-terangan, pasti Allah hinakan itu. Betul, orang-orang yang berdosa, bahkan ia terang-terangan berdosa, bahkan ia bangga dengan dosanya, pasti Allah hinakan dia, pasti itu di dunia sebelum di akhirat. Adapun mereka yang mungkin berbuat dosa, karena memang tidak ada manusia yang maksum selain Nabi. Ketika mereka manusia yang beriman terutama terjumus pada dosa besar sekalipun, tetapi dia tidak bangga, bahkan tidak menampakkan di depan manusia, tapi dia bertobat kepada Allah. Allah jaga itu, Allah jaga dosanya, Allah jaga kehinaannya, sampai dia bertobat kepada Allah, sampai Allah mengampuni dosa-dosanya, sampai Allah melihat dia apakah kembali kepada Allah atau tidak. Maka kebahagiaan ketika seorang hamba mendapat kabar gembira, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia hanya berlaku di zaman Rasul. Lantas bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana dengan kita sekarang? Ketika wahyu telah putus dan kita bergelimbangan dosa, kita bertaubat, tapi kita tidak tahu apakah dosa kita diterima atau tidak.
Maka para ulama memberikan solusi sebagaimana hadis-hadis Nabi, beristimbat dari hadis Nabi, ketika engkau berbuat dosa dan engkau segera bertaubat, berbahagialah. Jika setelah kau bertobat makin baik kondisi ketaatanmu, berhusnudzonlah kepada Allah, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosamu. Meskipun kau jangan tertipu dengan amal solehmu setelah itu. Meskipun demikian kau jangan pernah merasa tertipu dengan amal solehmu dan kau meremehkan orang yang belum bertobat. Tidak sama sekali. Karena orang yang bertobat atau yang tidak terjatuh pada dosa, jangan pernah meremehkan dosa yang dilakukan orang lain. Bahkan Allah mengatakan, ketika seorang hamba meremehkan dosa orang lain, dia mencemooh, maka kata ulama, Allah akan mengujinya sebelum ia mati berbuat dosa sama yang ia ejek. Kenapa? Al jaza'u min jinsin amal. Balasan itu setimbal dengan amal perbuatan. Paham maksudnya? Ketika ada seseorang melihat temannya berbuat dosa, dia mencemooh, dosa aku berbuat, ngapain kayak gitu? Dia mencemooh orang tersebut. Kata para ulama, tidaklah seorang mencemooh orang yang berbuat dosa disebabkan dosa ia lakukan, maka tidaklah Allah akan mewafatkannya sampai Allah akan mengujinya dengan dosa yang serupa. Cuman permasalahannya, apakah dia bisa bertobat apa tidak? Jika bisa bertobat, berbahagialah. Jika tidak, khasir, kecelakaan. Kabar gembira kedua, dan itu pasti, kabar gembira Allah mengampunkan dosa kita itu pasti di hari kiamat. Itu pun bagi yang Allah berikan. Kapan itu? Ketika mereka dihisab di hadapan Allah. Disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika seorang hamba mukmin di hari kiamat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab dari perbuatan yang ia kerjakan ketika di dunia. Disebutkan bahwa ada sebagian orang-orang yang beriman di hari kiamat ketika mereka datang untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dihisab dengan tersembunyi. Disebutkan apa? Sahibun najwa. Orang-orang yang dihisab secara apa? Eksklusif, atau bahasanya apa eksklusif? Bahasanya apa? Betul-betul istimewa. Khusus hanya dia dengan Allah dan tidak ditontonkan di halayak ramai. Dan ini sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Safwan ibn Muhriz, anna rajulan sa'ala Ibnu Umar, bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Abdullah bin Umar dan bertanya kepada Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi. Dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, kaifa sami'ta Rasulullah SAW yaqulu fi najwa, wahai Abdullah bin Umar, bagaimana engkau mendengar dari Nabi SAW, dari Rasulullah SAW tentang orang-orang yang najwa, maksudnya orang-orang yang dihisab secara khusus, hanya dia dengan Allah. Maka kata Abdullah bin Umar, qala maka Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Nabi, qala yadnu ahadukum min rabbih, maka kalau kalian, khusus orang beriman yang diistimewakan, ketika kalian dipanggil oleh Allah, didekatkan oleh Allah kepada dirinya untuk dihisab, hatta yad'a kanafahu, sampai Rabbnya meletakkannya dan menutupinya dengan dekapannya. Maksudnya apa? Allah menutupi antara si hamba dengan hamba yang lain, sehingga betul-betul hanya dia dengan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang melihat ketika
diinterogasi oleh Allah atau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis si hamba mukmin tadi ketakutan. Bagaimana tidak takut? Yang memanggilnya Rabbul Alamin, yang memanggilnya Rabb yang telah menciptakan alam semesta dan menciptakan dirinya. Dan dia tahu ketika di dunia dia berbuat dosa. Dia takut antara dia dan Allah. Sehingga kata Nabi SAW, ketika si hamba sudah berada di hadapan Allah dan semuanya tertutup, fayaqulu, maka Allah mengatakan kepada si hamba tersebut, alimta kadza wa kadza, tahukah engkau ini dan itu? Tahukah engkau dosa ini dan dosa itu? Fayaqulu na'am, maka si hamba mengatakan, iya ya Rabb, aku tahu dosa itu. Wa yaqulu alimta kadza wa kadza, tahukah engkau dosa ini dan dosa itu yang kau kerjakan? Fayaqulu na'am ya Rabb, aku tahu dosa itu ya Rabb. Fayuqirruhu, maka si hamba tadi menyadarinya, mengakuinya, dan dia tidak bisa berbohong. Bahkan disebut dalam riwayat yang disebutkan, Allah terus menyebutkan dosa-dosa si hamba tersebut. Seluruhnya Allah sebutkan. Seluruhnya Allah sebutkan, dan si hamba tidak bisa mengelak dan mengatakan na'am, na'am, na'am ya Rabb, na'am ya Rabb. Maka kata Nabi SAW, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala terus menyebutkan dosa-dosanya dan dia tidak bisa mengelak, dia tidak bisa berbohong, fara'anahu qad halak, dia melihat pasti dirinya binasa. Dia melihat pasti dirinya binasa dan dia makin takut. Maka ketika si hamba ketakutan di hadapan Rabbnya, ketika si hamba yang mukmin tadi ketakutan di hadapan Rabbnya karena Allah telah menyebutkan dosa-dosanya dan dia tidak bisa mengelak, maka Allah mengatakan, qad satartu halaka fid dunya, sungguh dosa-dosamu telah aku tutup ketika engkau masih di dunia. Sungguh dosa-dosa yang kau perbuat telah aku tutup sehingga tidak ada orang yang mengetahuimu. Wa ana aghfiru halakal yauma, dan di hari ini aku ampunkan seluruh dosa-dosamu. Fa farihal mu'min, maka si hamba tadi berbahagia. Berbahagia hatinya karena Allah telah menyatakan di hadapannya, Allah telah mengampunkan seluruh dosa-dosanya, dan dia orang yang paling bahagia. Padahal belum masuk surga. Padahal dia belum masuk surga. Dia baru dapat berita Allah telah mengampunkan dosa-dosanya. Maka para jamaah sekalian, termasuk kebahagiaan di dunia ini, kita sering berbuat dosa, tapi Allah masih melancarkan rezeki kita. Orang lain tidak tahu dosa kita. Sungguh ini kabar gembira dari Allah, yang hakikatnya Allah menginginkan kita untuk segera bertobat. Yang hakikatnya ketika Allah menutupi dosa-dosa kita agar kita segera bertobat kepada Allah. Minta ampun atas setiap dosa kita. Minta ampun jangan sampai dosa ini tersingkap di hadapan manusia. Minta ampun kepada Allah agar Allah menutup aib-aib kita. Dan itu hakikatnya kabar gembira bagi orang-orang yang faham sebelum kabar gembira di hari kiamat. Makanya sungguh kegembiraan terbesar ketika seorang mukmin di hari kiamat sebelum masuk surga, Allah mengatakan, qad satartu halaka fid dunya wa ana aghfiru halakal yauma, sungguh dosa-dosamu ketika di dunia telah kami tutup sehingga orang lain kau tidak mengetahuimu, dan di hari ini aku telah mengampunkan seluruh dosa-dosamu. Maka dia berbahagia. Karena ya lihat, orang yang masuk surga siapa? Yang telah diampunkan dosa-dosanya. Orang yang masuk surga yang telah diampunkan dosa-dosanya. Kalau seandainya surga itu diperuntukkan buat orang yang tidak pernah berbuat dosa, tentunya kita tidak termasuk kriteria itu. Seandainya ketetapan Allah bahwa surga hanya diperuntukkan buat hamba-hamba yang maksum, maka hanya para nabi dan rasul yang memasuki surga. Umatnya tidak akan mungkin. Kenapa? Karena umat para nabi tidak ada yang maksum. Tetapi ternyata atas rahmat Allah, kasih sayang Allah, ternyata surga juga diperuntukkan buat mereka yang berbuat dosa, tetapi mereka segera minta ampun agar dosanya tidak menghantarkan ke neraka jahanam, agar jangan sampai dosanya menjadikan dia mampir ke neraka jahanam. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, Ali Imran,
Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum, segeralah kalian minta ampun kepada Rabb kalian. Segeralah minta ampun kepada Allah atas dosa-dosamu kepada Rabb kalian. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, di mana Allah telah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan hanya buat orang bertakwa, yang cirinya segera minta ampun ketika berbuat dosa. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah peruntukkan lil muttaqin, buat hamba-hamba yang bertakwa, yang di antara ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa ketika berbuat dosa segera minta ampun, bertobat kepada Allah. Pelaku dosa itu ada dua macam. Pelaku dosa ada dua macam. Yang pertama al-mujahirun, yaitu orang-orang yang berbuat dosa, dia menampakkan dosanya dan bangga. Maka orang-orang yang seperti ini alamat tidak ada ampunan kecuali dia bertobat dengan tobat nasuha. Yang kedua ada pelaku dosa yang dia memang tidak bangga dengan dosa, tapi terjerumus dan dia menyembunyikan dosanya. Maka yang kedua ini ada kriteria, yang kedua ini kriteria yang dia mendapatkan ampunan Allah di muka bumi ini sebelum di hari kiamat, ketika dia tetap bertakwa, ketika dia tetap minta ampun. Maka Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan atau mu'afa illal mujahirin, setiap umatku itu diampunkan dosa-dosanya. Ini jaminan dari Nabi. Bagi siapa? Bagi orang beriman tentunya. Kullu ummati mu'afa, setiap umatku yang beriman Allah menjaminnya apa? Maaf, atau menjamin apa? Maaf dari dosa-dosanya, pengampun dari dosa-dosa. Illal mujahirin, kecuali umat Nabi yang mereka bangga dengan dosanya, yang menampakkan dosanya. Kalau para sahabat bertanya, waman al-mujahirun, siapakah al-mujahirun? Nabi mengatakan al-mujahirun man adnaba dzamban lailan fa akhbarahu fi nahari, atau kama qala Nabi SAW. Orang yang bangga atau orang yang menampakkan dosa itu adalah orang yang ketika di malam hari dia berbuat dosa, tidak ada orang yang tahu, Allah telah menutupi dosa-dosanya, tapi di siang hari dia menceritakan dosanya, padahal Allah telah menutup dosa-dosanya. Dan itu al-mujahirun, ya, orang-orang yang dia berbuat dosa, ketika berbuat dosa Allah menutupi hamba Allah yang lain sehingga tidak ada yang tahu. Ketika di siang hari dia menceritakan dosanya sendiri, dan itulah al-mujahirun. Kenapa? Allah telah menutup dosanya, aibnya, dia mempertontonkan sendiri sehingga tidak berhak mendapatkan ampunan kecuali dia bertobat lagi. Waliyadzubillah. Baru mau masuk ke pintu surga sudah habis, tinggal 1 menit. Tambah waktu dikit ya, biar tidak penasaran. Kabar gembira berikutnya yang ketiga, ketika dia masuk surga, ketika dia berhasil menginjakkan kakinya di pintu surga, itulah kegembiraan yang sangat besar dari Allah buat dirinya. Itu kabar gembira yang sangat bahagia. Masuk, bahkan di gerbang pintu surga dia masuk, ya Allah, bahagianya dia. Makanya lihat, ketika orang-orang beriman dia masuk surga dan dia sangat bahagia, maka ucapan orang-orang beriman ketika dia berhasil menginjakkan kakinya di surga, mereka mengatakan alhamdulillah. Ketika orang-orang beriman berhasil menginjakkan kakinya di surga, dan itu kabar gembira yang sangat membahagiakan, dia mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 43,
Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Itu di antara potongannya. Kata Allah, dan kami mencabut dari dada-dada orang beriman dari hasad, dengki. Kami cabut mereka sebelum masuk surga. Dan mereka berhasil masuk surga setelah dibersihkan semua hatinya dari kotoran-kotoran, dari semua kotoran yang memicu berbuat dosa. Karena hati yang kotor memicu dosa enggak? Orang berbuat hasad, dengki kepada orang lain, itu kotoran yang merusak iman dan merusak rasa syukur ini kepada Allah. Maka ketika orang-orang beriman sebelum masuk surga, Allah bersihkan hatinya dari seluruh penyakit yang bisa merusak kenikmatan di surga. Hasad, dengki, iri, semua. Makanya tidak ada hasad di surga, nggak ada. Semua telah dapat masing-masing, nggak ada hasad. Kalau di dunia masih ada. Maka ketika mereka berhasil masuk surga, apa kata mereka? Kata Allah, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mereka mengatakan segala puji bagi Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi hadana li hadza, yang telah menunjukkan kami kepada surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kepada kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhanmu telah datang membawa kebenaran. Ini kelanjutan ayatnya. Tapi itu yang dimaksud ucapan tadi. Dalam ayat yang lain disebutkan juga, di antara ucapan orang beriman ketika masuk surga, dia mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Itu di surah Fatir. Bahwa ketika mereka orang beriman masuk surga, mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari hati kami al-hazan, kesedihan. Karena di dunia ada kesedihan enggak? Ada. Kesedihan mengurangi nikmat enggak? Hah? Kesedihan mengurangi nikmat? Iya. Karenanya supaya dia merasakan nikmat surga secara sempurna, Allah hilangkan rasa sedih, sehingga tidak ada orang di surga nelongso. Enggak ada di surga orang nelongso. Ada orang di surga nelongso? Enggak ada. Di dunia ada. Dia dapat iman masih nelongso. Ya Allah, kok sesitik meneh. Dia dapat nikmat tapi masih nelongso, ya Allah setiap mana. Itu dunia, tapi di surga tidak ada. Sehingga kata Allah tentang mereka, tentang ucapan orang beriman ketika masuk surga, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Itu disebut dalam surah Fatir ayat 34. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari hati kami kesedihan ketika di dunia. Ini kabar gembira yang keberapa? Ketiga, keempat? Tiga. Kabar gembira yang paling puncak. Ya, kalau kabar gembira yang ini banyak. Kabar gembira dapat istri, bidadari, masya Allah. Itu kabar gembira juga banyak. Ya, itu kabar gembira juga. Tapi cukuplah itu ketika masuk surga. Cukuplah itu ketika dia masuk surga. Puncak mendapatkan kabar gembira apa? Puncak kenikmatan, kebahagiaan seorang mukmin mendapat kabar gembira ketika dia diberitahukan bahwa dia bisa melihat Allah, berjumpa Allah. Dan itulah yang dimaksud tambahan nikmat setelah surga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Yunus ayat 26. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Siapa? Alladzina amanu wa amilu sholihat, yang mereka beriman, beramal soleh. Kata Allah balasannya husna, kabar gembiranya husna, surga. Wa ziyadah, dan ada tambah nikmat, yaitu berjumpa Allah, melihat Allah. Dan itu puncak kebahagiaan ketika dia mendapat berita bahwa dirinya akan melihat Allah. Dalam hadis yang sahih, Nabi menyebutkan, dan itu dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nabi menjelaskan ketika membacakan ayat ini, ketika Nabi menjelaskan surah Yunus ayat 26 kepada para sahabatnya, Nabi mengatakan idza dakhala ahlul jannatil jannata wa dakhala ahlun nari nara nada munadin li ahli al jannah. Ketika penduduk surga semuanya telah masuk surga
Begitu pula penduduk neraka semuanya telah masuk neraka. Nada munadin ya ahlil jannah, ada seruan khusus buat orang-orang di surga. Ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, innalakum indallahi mau'idan, wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah memiliki janji buat kalian. Dan mereka telah masuk surga, dan mereka telah mendapatkan nikmat di surga, mereka telah bahagia di surga. Dikatakan kepada mereka, sesungguhnya Allah memiliki janji buat kalian. Yuridu an yunjizakumu, dan Allah hendak menunaikan janjinya. Kata Nabi SAW, ketika mereka dikatakan demikian, mereka, kata ulama, yatahayyarun, mereka heran, bertanya-tanya, janji apa lagi itu? Sehingga mereka mengatakan, wa ma huwa, janji apa itu? Alam yuthaqil mawazinana, bukankah Allah telah memberatkan timbangan pahala kami? Alam yubayyid wujuhana, bukankah Allah telah mencerahkan wajah-wajah kami? Karena ahlul jannah mustabsyirah, ahlul jannah wujuhuhum mustabsyirah, penduduk surga itu wajah mereka Allah cerahkan secerah-cerahnya, seperti al-qamar. Allah cerahkan seluruh ahlul jannah, meskipun ketika di dunia irang butang, Allah cerahkan wajahnya. Meskipun ketika di dunia istrinya hitam, Allah cerahkan, dan dia melihat kecantikan istrinya ketika di dunia hitam, tapi di surga jadi bidadari terindah karena iman dan kesolehannya. Dan itu janji Nabi, janji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka terheran, bukankah Allah telah mencerahkan wajah kami? Alam yuzahzihana minan nar, bukankah Allah telah membebaskan kami dari kobaran api neraka? Wa yudkhilana al-jannah, dan Allah telah memasukkan kami ke surga. Mereka heran, janji apa lagi kira-kira? Qala, kata Nabi SAW, fayakshifu lahumul hijab, maka Allah pun membuka hijab yang menghalangi antara si hamba dengan Allah untuk bisa melihatnya selama ini. Fayanduruna ilaih, maka seluruh orang beriman di surga melihat wujud Allah, melihat wajah Allah. Dan Nabi mengatakan, wala aqarra li a'yunihim illa ru'yati wajhillah, tidak ada yang menyejukkan pandangan hati orang-orang mukmin di surga melainkan ketika mata mereka melihat Allah Rabbul Alamin. Adapun nikmat bidadari, nikmat yang lain, itu tidak sebanding sedikit pun dengan nikmat melihat Allah, berjumpa Allah. Nasallallahu an yarzuqana ru'yata wajhillah yauma an nalqah. Saya mohon dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rizki, anugerah kepada kita. Kita termasuk orang-orang hamba-hamba yang dicatat mendapatkan rizki, masuk surga dan berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya kira demikian kabar gembira itu, dan kesempatan yang akan datang mungkin masih menilik tentang surga, dan kita sedikit membahas tentang apa itu surga, bagaimana surga, bagaimana nikmatnya. Meskipun saya katakan tadi mungkin pertemuan terakhir, pertemuan datang pertemuan yang sedikit tentang itu. Adapun mendalamnya nanti kita ulang di pembahasan mungkin di akhir tema yang saya bahas ini. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, nggak ada pertanyaan ya? Nanti panjang lagi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.